وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Baik, bila kita perhatikan pada lafal waqalu kunu semua bacaan ini pada lafal qalu kunu dan hu tentunya juga dibaca dengan bacaan mad tabi'i. Ya. Kita mengenal istilah bahwasanya mad tabi'i yaitu apa? Apabila mad tabi'i terjadi apabila dalam tiga kondisi. Yang pertama ada huruf berharokat fathah bertemu alif, ada huruf berharokat kasrah bertemu dengan ya mati, ada huruf berharokat dhamma bertemu dengan waw mati. Maka dalam tiga kondisi ini bila kita dapat dalam sebuah bacaan, maka dia kita baca dengan mad tabi'i. Dan mad tabi'i ini juga dikenal dengan mad asli. Sama-sama dibaca dengan dua harokat. Kemudian, perhatikan pada lafal alif di sini. Kedua-dua alif ini ditandai dengan sifar mustadir di atasnya. Itu dianggap tidak dibaca. Maka, antara satu mad tabi'i dengan mad tabi'i lain tidak boleh berbeda bunyinya. Misalkan begini, yang satu dipendekkan, yang satu panjang sekali. Waqalu kunu. Panjangan ko berbeda dengan panjangan lu. Pada dasarnya dia harus sama bunyinya. Waqalu kunu hudan. Harus sama. Kemudian pada lafal hudan dan au nasara ada lafal dan pada lafal dan bertemu dengan hamzah. Oke, apabila ada fathatain atau kita kenal dengan istilah namanya tanwin bertemu ya, tanwin bertemu dengan alif atau hamzah di sini ya, bertemu dengan huruf hamzah, maka suara dannya harus diperjelas. Kenapa? Karena ia merupakan bacaan izhar halqi, yaitu bacaan yang dibaca dengan jelas suara tanwinnya, tidak ada embel-embel penahanan. Kemudian au nasara tahtadu, saradu sama dibaca dengan mad tabi'i, panjangnya yaitu dua harokat dan harus sama. Kemudian perhatikan pada lafal tah, huruf ha bila dia sukun maka cara membacanya adalah dikembalikan dengan sesuai dengan makhraj dan sifat hurufnya. Ha itu merupakan salah satu sifatnya adalah hamas. Hamas artinya mengalirnya nafas. Yang kedua, ha juga termasuk namanya sifat rokhawah, mengalirnya suara. Dan ha termasuk yang dia perlu dibaca dengan lembut ya. Maaf, bukan lembut, dibaca dengan sesuai makhraj dan sifatnya. Tadu ya. Tadu ya, au nasara tahtadu. Dan hati-hati jangan sampai memantulkan huruf yang bukan huruf pantul. Beberapa biasanya contoh tahtadu. Maka kalau kita membaca begitu, kita membacanya dengan memantul padahal tidak boleh. Kemudian lanjut, qul bal millata Ibrahim hanifa. Bedakan antara hi dan ha ya. Hi ha ya. Kemudian perhatikan pada lafal huruf ba yang di sini diwarnai dengan warna biru. Artinya huruf ba tersebut perlu dibantulkan bunyinya karena ia merupakan bacaan qalqalah. Di antara huruf-huruf qalqalah yang ada adalah salah satunya huruf ba. Apabila ba huruf bersukun maka dia perlu dipantulkan. Kemudian juga teman-teman, cara memantulkannya pun hati-hati jangan sampai menambahkan hamzah. Misalkan Ibrahim itu kan menambahkan hamzah, kemudian putus juga suaranya.
Nah, ini juga termasuk kesalahan dalam membaca qalqalah. Ada yang dua kesalahan dalam membaca qalqalah. Yang pertama tidak memantul, contoh Ibrahima. Yang kedua menambahkan hamzah, contoh Ibrahima. Itu tidak boleh ya. Maka bagaimana cara membacanya? Ya memantulkan saja sesuai dengan makhrajnya. Qul bal millata ya Ibrahima hanifa. Ro tebal karena dia tafkhim, hi mad tabi'i, kedua-duanya ro dan hi mad tabi'i, hanifa. Kalau kita waqaf pada lafal hanifan, maka apabila ada huruf berharakat fathah semisal fan, jan, kemudian dan ya, maka cara membaca ini kalau ketika berakhir di waqaf itu dibaca dengan fa, ja, da. Kenapa dibaca dengan begini? Karena dia hukum tajwidnya namanya mad iwad, yaitu tanwinnya diiwadkan, diganti menjadi panjang setiap kita waqaf. Dan ini kita kenal dengan istilah mad iwad. Nah, ini kami tidak tuliskan tandanya karena kita baca dengan wasol misalnya. Kalau wasol berarti fan-nya langsung ke wa. Maka di sini dibaca dengan idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu memasukkan huruf fa-nya, ya, huruf fan ya ke waw. Awalnya bunyi fan, karena ke waw berarti fawwa. Langkah pertama dengan mengidghamkannya dengan memasukkan tanwinnya kepada huruf waw. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menahan dengan gunnahnya. Maka hanifan wa sambil masukkan rongga hidung. Nah, di sini idgham bi gunnah juga dikenal dengan idgham naqis, yang dimana masih sedikit menyisakan bunyi suara nun ya. Sehingga dinamakan dengan idgham naqis, tidak kamil secara utuh, hilang secara utuhnya. Wa ma kana minal musyrikin. Maka dua-duanya mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, minal musyrikin. Nah, pada lafal musyrikin hati-hati dalam melafalkan huruf shin, jangan dibaca musrikin, nanti maknanya berbeda. Kalau muskirin, musrikin atau muskir, nah itu orang yang mabuk. Kalau musrik, nah itu juga beda, nanti dari saroka dan semisalnya. Maka dia harus pakai shin. Ya, bagaimana bunyi shin? Ya, dia ada sifat tafashinya. Sha, ash. Ya, intisyarus saut fil fam, itu banyak, menyebarnya suara di mulut banyak. Nah, itu namanya tafashi. Baik. Wa ma kana minal musyrikin. Shin ya, kemudian kin. Nah, pada lafal kin ini kita boleh memilih membaca 2 harokat, boleh 4, boleh 6, karena dia ada bacaan mad redus sukun. Baik, kita coba ulang lagi ayatnya dari awal. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Baik, sahabat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas beberapa poin hadis, poin hukum tajwid pada ayat ini.
yang dimana ini kita perlu bahas. Untuk mad tabi'i kita akan lewati. Kenapa? Karena kita sudah sering bahas tentang mad tabi'i, yang dimana kita perlu perhatikan hanya dalam pembahasan khusus mad tabi'i, yaitu agar tidak memanjangkan mad tabi'i terlalu lebih dari 2 harakat. Contoh qulu, seperti itu, terlalu panjang kunya. Ya, untuk ku ini mad tabi'i. Kemudian pada lafal lu amanna, panjangkan huruf lu sepanjang 4 harakat. Kenapa dipanjangkan 4 harakat atau 5 harakat? Karena di sini ada bacaan namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad yang terjadi disebabkan karena adanya huruf hamzah yang datang setelah bacaan mad tabi'i. Awalnya lu dibaca dengan 2 harakat. Karena adanya hamzah yang datang setelahnya dan posisi hamzah berada di lain kata, maka inilah yang kita hukumi dengan bacaan mad jaiz munfasil. Maka tidak boleh dibaca 2 harakat saja, karena kita perlu baca 4 harakat atau 5 harakat untuk riwayatnya Imam Hafiz an Asim dari jalur Imam Syatibi. Kemudian pada lafal amanna, ini kita terlewat ya teman-teman. Pada lafal amanna ini ada bacaan namanya mad badal. Mad badal. Mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal adalah mad yang terjadi karena adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. A bertemu dengan huruf mad berupa alif. Maka cara membacanya dipanjangkan 2 harakat. Panjangkan sepanjang 2 harakat. Kemudian pelafal amanna, manna, tahan bunyi suara nun ketika nunnya berharakat tasydid dan dibaca dengan bacaan gunnah, sebagaimana yang disampaikan Imam Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfal. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin badah. Dan gunnahkanlah ataulah dan bacalah dengan bacaan gunnah ketika nun dan mim bertasydid. Nah, ini ada mim, ada nun bertasydid. Cara membacanya adalah dengan menahan bunyi suara nunnya. Aman, sembari dimasukkan ke rongga hidung kita. Nah, kemudian dilepaskan dia 2 harakat. Dan dibaca juga dengan 2 harakat karena mad tabi'i. Billah kita lewati. Kemudian wama unzila. Wama unzila ini sama bacaannya dengan bacaan kulu, yaitu kita hukumi dengan bacaan mad jaiz munfasil dipanjangkan hanya 4 harakat. Unzila. Pada lafal unzila ini ada nun sukun bertemu dengan huruf zai. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf zai, ini cara membacanya adalah nunnya disamarkan kepada huruf zai. Ya, unzila, unzila, sembari ditahan dengan 2 harakat bunyinya. Dan ini kita kenal dengan bacaan ikhfa hakiki. Kemudian ilaina wa ma unzila. Lagi-lagi ada mad jaiz munfasil pada lafal wama, panjangkan hanya 4 harakat atau 5 harakat. Unzila sama sebagaimana sebelumnya, tidak kita bahas karena sudah sama. Ila Ibrahim. Ila Ibrahim ini sama hukumnya dengan lafal unzila. Maaf, lama unzila sama wama utiya wama unzila dan kulu, yaitu mad jaiz munfasil lagi. Pada ayat ini banyak sekali yang terjadi dalam bacaan mad jaiz munfasil, yang dimana kita membutuhkan nafas yang panjang ya teman-teman dalam membacanya, karena di sini banyakkan yang 4 harakat atau 5 harakat. Kadangkala kalau nafas kita kurang panjang kita tidak sampai. Nanti kita cari wakaf yang dimana kita perlu wakaf untuk yang kita tidak kuat nafasnya bila kita panjang-panjang. Kemudian teman-teman pada lafal Ibrahim, pantulkan pada lafal mim, pada lafal ba yang dia berharakat sukun, ia dipantulkan. Dan ini bacaannya kita kenal dengan bacaan qalqalah. Teman-teman, kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah di antaranya 1, tidak memantulkannya, contoh Ibrahim. Yang kedua,
yaitu menambahkan hamzah pada lafal bunyi ba. Ib. Ini juga salah. Harusnya dipantulkan dan tidak menambahkan hamzah. Bagaimana bunyinya? Ibrahimah. Ya, Ibrahimah. Rohim mat tabi'i dua-duanya. Kemudian wa Ismaila, alirkan nafas pada lafal sin dan jangan sampai terubah dengan baca wa is dengan sin, dengan sa atau dengan shin, atau dibaca wa Ismaila. Tapi bagaimana wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Di sini pada lafal ini banyak sekali terjadinya mat tabi'i, di antaranya salah satunya ba. Nah, maka ini bunyinya harus sama antara yang dari bacaan wa Ismail sampai wal asbat. Untuk mat tabi'inya tidak boleh beda bunyinya. Jangan sampai yang satu panjang banget, yang satu pendek sekali, maka harus sama. Maka wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati harus sama. Kemudian pada lafal wa ma utiya Musa, pada lafal wa ma ada mad jais munfasil lagi, terjadinya karena adanya hamzah yang datang setelah huruf mad yang mana awalnya ma 2 harakat. Kemudian pada lafal utiya ini kami lupa memberikannya, di sini ada bacaan mad badal. Mad badal terjadi karena adanya hamzah bertemu dengan huruf mad berupa waw sukun. Maka panjangkan u-nya sepanjang 2 harakat. Musa wa Isa ini tidak dibaca Musaya gitu ya. Ini bukan harokat untuk ya, tapi dia menandakan panjang untuk sa dan sa yang pada lafal Isa. Wa ma utiyan nabiyyun. Ma lagi mad jais munfasil 4 harakat. Utiya lagi sama mad badal an-nabiyyun. Di sini ada bacaan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yang dimana alifnya ya, alif lam syamsiyah adalah alif lam yang terjadi ketika bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah, yang dimana nun huruf syamsiyah dan nun sendiri juga ada bacaan gunnah, maka ia ditahan sepanjang 2 harokat ketika membaca nya. Utiyan nabiyyuna mir rabbihim. Maaf, ini tidak ada bacaan qalqalah pada raful ra, tapi dibaca dengan bacaan idgham bila gunnah, yang dimana suara nunnya langsung dimasukkan kepada huruf ra dan ra dibaca dengan tebal. Mir rabbihim. Nah, ini tidak boleh ditahan bunyi mir karena dia bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Idgham bila gunnah juga dikenal dengan namanya idgham kamil, yaitu idghamnya secara utuh, memasukkannya secara utuh, tidak meninggalkan bunyi huruf nun lagi. Kemudian la nufarriqu baina ahadim minhu. Pada lafal la nufarriqu yang dimana la nufarriqu yang ra-nya itu dibaca dengan tipis ketika ri, la nufarriqu. Kemudian ahadim minhum, pada lafal dim minhum yaitu tanwinnya dimasukkan ke huruf mim dan ditahan. Dan inilah yang kita kenal dengan bacaan idgham bi gunnah, yaitu idghamnya memasukkan surat tanwin kepada mim dan ditahan, diganti bunyinya menjadi bunyi mim. Kemudian ditahan dengan 2 harakat. Ahadim minhum. Pada lafal minhum ada bacaan ishar terlepas, di sini di editnya dijelas dengan baca suara jelas, minhum wa nahnu lahu muslimun. Kemudian pada lafal lahu ada mad silah qasirah yang dibaca hunya 2 harakat, muslimun. Nah, ini enggak ada mad jais munfasil, salah editannya, tidak ada, tapi hanya mad arid disukun yang dimana dipanjangkan sepanjang 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Jadi kita boleh milih. Baik. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw
wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Baik, pada lafal bacaan fa in amanu, pada lafal nun sukun bertemu dengan hamzah, ini suara nunnya dibaca dengan jelas karena ia ada bacaan yang kita namakan dengan izhar halqi. Maka harus dibaca dengan jelas. Fa in amanu. Kemudian pada lafal amanu di sini ada mad badal berupa huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, baik itu alif, waw atau ya, maka ia dibaca dengan 2 harokat huruf hamzahnya. Dan tidak kita hukumi dengan mad tabi'i. Kenapa? Karena dia huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Fa in amanu, fa in amanu, ya. Nu mad tabi'i tidak dibahas. Bimithli ma, hati-hati di dalam melafalkan huruf sa, jangan sampai sa ini memantul ya teman-teman, atau dia membacanya dengan huruf sin. Contoh memantul bimithli ma, bimithli ma itu memantul, atau dia membaca dengan sin bimithli ma. Ini juga kesalahan di dalam membaca huruf sa yang kecil. Sa bimith, agar dia lepas dalam makhraj dan sifatnya, ujung lidah ditempelkan dengan gigi seri atas, bimis lima, bukan bimis lima. Pada lafal ma amantum, panjangkan lafal ma sepanjang 4 atau 5 harakat karena ia ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad yang terjadi karena adanya mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dan hamzah tersebut pada lain kata. Awalnya ma 2 harakat karena bertemu dengan hamzah setelahnya dan hamzah tersebut di lain kata, maka dihukumi dengan mad jaiz munfasil. Maka ma tidak boleh dikurangi menjadi 2 harakat, tapi dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Ma amantum, pada lafal a sama sebagaimana amanu ada mad badal, maka dipanjangkan 2 harakat. Kemudian pada lafal mantum, amantum, adanya nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka nunnya disamarkan kepada huruf ta, yang di sini kita kenal dengan bacaan ikhfa hakiki, karena nanti ada bacaan istilah namanya ikhfa syafawi. Kalau istilah ikhfa hakiki digunakan untuk nun sukun, ikhfa syafawi diistilahkan untuk mim sukun. Nun sukun bertemu dengan ta, ikhfa. Cara membacanya, nunnya samarkan kepada huruf ta, amantum, bukan hanya amangtum. Kalau mangtum maka dia berubah daripada makhrajnya. Kemudian mim mati bertemu ba, ini ditahan teman-teman, suaranya ditahan, amantum bihi, bukan hanya sekedar amantum bihi. Kenapa? Karena ia ikhfa syafawi, adanya mim mati bertemu dengan ba, sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfalnya, fal awwalul ikhfa 'indal ba'i wa sammihi syafawiyya lil qurra'i, yang dimana dikatakan ya fal awwalul ikhfa'u, yang pertama adalah ikhfa 'indal ba, ketika bertemu dengan huruf ba. Kemudian pada lafal bihi ada mad silah qasirah, yang dimana hi-nya dipanjang 2 harokat, ditandai dengan adanya huruf ya kecil berbentuk seperti ini pada lafal setelahnya. Kemudian pada lafal faqadih tadau, ini hati-hati teman-teman, jangan membaca faqadih tadau, ini tanda ini tidak dibaca alifnya dan dia langsung disegerakan kepada huruf setelahnya, yaitu kepada huruf ha. Maka dan ha alirkan nafasnya karena sifat hamas. Faqadih tadau, faqadih tadau.
Nah, waw di sini berhenti, wawnya dimonyokkan. Faqadih tadau. Aw ya. Kemudian kita waqaf pada lafaz shad. Baik, selanjutnya pada lafal wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Sama ketika nun mati bertemu tak lagi ada bacaan ikhfa hakiki, samarkan nunnya ke ta. Wa in ta ya, wa in tawallaw. Wa in tawallaw. Kemudian fa innama, inna ditahan suara bunyi n-nya sepanjang 2 harakat karena ia bacaan gunnah. Beberapa kesalahan yang terjadi tidak menahan gunnahnya, hanya lewat saja. Fa innama hum fi shiqaq. Memang betul, cuma dia kurang pas. Kenapa? Karena nanti dia termasuk di lahan khafi yang tidak terlihat. Ya, yang dimana dia harus ditahan gunnahnya. Maka wa in tawallaw fa innama, bukan hanya fa innama. Hum fi shiqaq. Mim mati bertemu fa dihukumi dengan ikhfa syafawi. Dibaca jelas fi matabi'i shiqaq. Kita baca pada lafal qaf ketika kita waqaf, ini kan berarti qafnya menjadi qaf yang sukun. Maka ketika qaf sukun itu terhukumi dengan hukum bacaan namanya qalqalah. Maka ia perlu dipantulkan, sahabat fillah. Dan dia kita kenal qalqalah itu kan ada 2, qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Nah, di sini kita masukkan qalqalah kubra karena mati ketika akhir waqaf bacaan kita. Maka dia memantul fi shiqaq. Kesalahan yang terjadi tidak memantulkan qaf seperti fi shiqaq, atau yang kedua menambahkan hamzah fi shiqaq. Nah, ini menambahkan hamzah. Maka itu kurang tepat dan tidak betul. Kemudian fasayakfikahumullah. Fa nafas jangan hanya pa tapi fa, f. Fasayakfikahumullah. Pada lafal kaf sukun, ini yang kami perlu kita ulas. Kaf itu punya sifat namanya syiddah. Syiddah. Sifatnya rokhawah. Allah Akbar. Ajid qatin bat. Sifatnya adalah syiddah. Syiddah itu apa? Tertahannya suara. Yang kedua, dia punya sifat hamas, mengalirnya nafas. Maka ketika melafalkan kaf sukun, yaitu huruf kafnya yang pertama ditahan dulu nafas, ditahan dulu suaranya, baru alirkan nafas. Fasayak, bukan fasayak langsung, tapi tahan dulu nafas suaranya, baru lepaskan nafasnya. Fasayak fikahumullah. Berhenti lagi. Wa huwas sami'ul alim. Wa huwas, ada alif lam syamsiyah, alif lamnya langsung diidghamkan ke sin, yang sehingga sinnya menjadi harakat tasydid. Al-alim, pada lafal lim ada bacaan mad arid disukun, yang dimana mad arid disukun adalah mad yang terjadi karena sukun arid. Sukun aridnya terjadi pada huruf apa? Pada huruf mim, yang dimana ketika diwakafkan mimnya menjadi mim sukun. Nah, mad arid disukun itu wakafnya karena ada sukun arid pertama. Yang kedua, sebelumnya ada huruf mad. Maka di lim ini kita boleh memanjangkan linya 2, 4 atau 6. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah saja, yaitu yang 4 harokat. Baik, kita coba ulang ayatnya dari awal. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Baik, kita perhatikan pada lafal sibghatallahi wa man ahsan.
pada lafal huruf ba yang dia sukun ini perlu dipantulkan dalam melafalkannya. Sibghatallah. Kesalahan yang terjadi, satu, tidak memantul, tidak mantul. Yang kedua, nambah hamzah, tambah hamzah. Maka ini yang sering terjadi kesalahan. Yang pertama yaitu tidak mantul, contohnya sibghatallah, itu yang pertama. Yang kedua menambah hamzah, contohnya sib, kemudian nafas. Nah, ini yang banyak juga yang kita baca dalam bacaan qalqalah. Pada dasarnya dia tidak boleh tidak boleh menambahkan hamzah. Maka cara membacanya dipantulkan sembari mengalir. Sibghatallah, sibghatallah, tanya tipis, Allahnya tebal. Sibghatallahi wa man ahsan. Kemudian pada lafal wa man ahsan, jelaskan bunyi lafal nun pada lafal wa man ahsan dan tidak ditahan. Kenapa? Karena pada lafal wa man ahsan ini ada hukum tajwid berupa bacaan izhar halqi. Izhar artinya jelas, halqi berarti dari huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, yang dimana nun matinya bertemu dengan hamzah, maka harus dibaca dengan jelas. Kemudian alirkan nafas ketika melafalkan ha. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Pada lafal Allah di sini dibaca tebal Allahnya. Kenapa? Karena didahulukan dengan huruf fathah. Tapi untuk nanya jangan ikut tebal, jangan minallah, tapi minallah, nanya tipis. Minallah, minallah, ya, minallahi sibghah. Lagi pada lafal sibghah sebagaimana sibghah yang pertama dipantulkan. Kemudian kita wakaf pada lafal shad. Nah, yang di sini untuk lafal taknya, bila kita wakaf, huruf tak dimatikan dengan bunyi bacaan huruf ha, bukan lagi sibghat tapi sibghah, sibghah. Baik, lanjut. Wa nahnu lahu. Nah, kenapa di sini dituliskan idgham bi gunnah? Bila kita lanjut, teman-teman, kalau kita lanjut misalkan minallahi sibghatan wa nahnu lahu, wa-nya ya tanwin bertemu waw, maka dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara membacanya, masukkan tanwin ini kepada huruf waw. Kemudian pada lafal wa nahnu lahu, ha alirkan, wa nahnu lahu. Pada lafal hu, ya ini dibaca dengan bacaan yaitu mad silah qasira, yang dimana adanya hal dhamir kemudian ditandai dengan waw kecil setelahnya. Panjangnya adalah 2 harakat, abidun. Kemudian di akhir bacaan dun ada namanya mad arid lisukun. Dalam bahasa Arab maddul arid lisukun, arid lisukun. Apa yang dimaksud dengan maddul arid lisukun? Mad arid disukun adalah mad yang terjadi karena adanya sukun arid. Sukun aridnya pada lafal apa? Nun yang dimatikan dan dia disukunkan karena waqaf. Sukun karena waqaf. Dan sebelum huruf yang disukunkan ini ada huruf mad berupa waw. Dan inilah yang dinamakan dengan sukun arid. Dinamakan dengan mad arid lisukun. Nah, untuk panjangnya sendiri berapa harakat mad arid disukun? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Maka kita boleh memanjangkan lafal dun dengan 2, 4 atau 6. Maka wa nahnu lahu abidun, itu 4. Misalkan kalau 2 abidun cukup. Kalau 6 abidun. Nah, baik, kita coba ulang dari sibghatallah. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun.